jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang menarik dan kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Louis Ayu dan inilah Simpo Dunia selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama usai pembebasan penari balet Amerika Serikat yang ditahan di Rusia karena memberikan bantuan logistik ke Ukraina beberapa waktu lalu. Presiden Donald Trump menyambut haru soal ini, di mana kedepannya Trump tengah meninjau kesepakatan relatif baik terhadap Rusia dan juga Ukraina untuk mempercepat penyelesaian perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump merespon pembebasan tahanan Rusia berkewarganegaraan Amerika Serikat bernama Ksenia Karelina dengan kasus pengkhianatan bantuan logistik ke Ukraina. Trump menghargai pembebasan ini dilakukan karena hubungan politik luar negeri yang tengah merdeka, baik Amerika Serikat dan juga Rusia. Dengan ini Trump pun tengah mengkaji kesepakatan relatif dengan Rusia dan Ukraina sebagai bentuk dukungan penyelesaian perang. And I think we're making progress. I appreciate the ballerina who was released. It was at the request of a very good friend of all of ours, actually. Dana White called me and he said it's the friend or the relationship of one of the fighters for UFC or one of the fighters. And Dana's an incredible guy, and we spoke to President Putin about it, and they made a deal. They released the young ballerina, and she is now out, and that was good, so we appreciate that. We hope that we're going to be able to make a deal relatively soon with Russia and Ukraine to stop the fighting. It's so senseless. It's such a horrible thing. It would have never happened if I were president, but it did happen, and we were given that card. And I think we're going to get it. I think we're going to get it stopped. Got to get going. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kabar duka datang dari Vatikan di mana pemimpin umat Katolik seluruh dunia, Paus Fransiskus wafat di usianya yang ke-88 tahun. Paus Fransiskus tutup usia pada pukul 7:35 waktu setempat. Adapun informasi ini disampaikan pihak Vatikan melalui Camerlengo Vatikan. Vatikan secara resmi mengabarkan bahwa pemimpin umat Katolik seluruh dunia, Paus Fransiskus, meninggal dunia di usia 88 tahun. Kabar ini disampaikan ke publik oleh Camerlengo Vatikan, Kardinal Kevin Farrell. Dirinya menyatakan Paus Fransiskus tutup usia pada pukul 7:35 waktu setempat. Adapun sebelumnya kondisi kesehatan Paus Fransiskus menurun usai mengidap penyakit pneumonia dan dirawat di Rumah Sakit Gemelli, Kota Roma selama 38 hari. Seusai perawatannya di rumah sakit, Paus Fransiskus melakukan pemulihannya di kediamannya Casa Santa Maria, Kota Vatikan. Sehari sebelum wafat, Paus Fransiskus tampak terlihat pada perayaan Misa Paskah di lapangan Santo Petrus, Vatikan, bersama dengan puluhan ribu umat Katolik. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di tengah momentum Misa Paskah Kota Vatikan, pemimpin tertinggi Katolik seluruh dunia menyerukan perdamaian bagi sejumlah negara yang masih berkonflik hingga kini. Di bawah keperantaranya, rekanan Paus Fransiskus berharap seluruh pemimpin dunia agar dapat memperjuangkan keadilan secara mutlak. Melalui perantara rekannya, pemimpin tertinggi umat Katolik seluruh dunia, Paus Fransiskus menyoroti sejumlah negara yang masih terlibat dalam konflik wilayah seperti Israel, Palestina, Sudan, Yaman, Ukraina, Rusia, Libanon, Suriah, dan lain sebagainya. Sorotan tersebut disampaikan Paus Fransiskus pada perayaan Misa Paskah di lapangan Santo Petrus, Kota Vatikan kemarin. Adapun memang pelaksanaan Misa Paskah ini dihadiri sekitar 300 kardinal, uskup, hingga para imam. Melalui pantauan yang ada, Paus Fransiskus menyapa umat Katolik yang hadir menggunakan transportasi khususnya sambil menggunakan kursi roda. Pelaksanaan Misa Paskah di Kota Vatikan pun dipadati umat Katolik yang diperkirakan mencapai 35.000 orang. Sono vicino alle sofferenze dei cristiani in Palestina e in Israele, così come a tutto il popolo israeliano e a tutto il popolo palestinese. Preoccupa
il crescente clima di antisemitismo che si va diffondendo in tutto il mondo. In pari tempo il mio pensiero va alla popolazione e in modo particolare alla comunità cristiana di Gaza, dove il terribile conflitto continua a generare morte e distruzione e a provocare una drammatica e ignobile situazione umanitaria. Faccio appello ai belligeranti: cessate il fuoco, si liberino gli ostaggi, si presti aiuto alla gente che ha fame e aspira ad un futuro di pace. Dengan momentum ini, Paus Fransiskus berharap seluruh negara dapat mewujudkan kedamaian sejati dan berkelanjutan atas sejumlah wilayah yang hingga kini masih terus berkonflik. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai beradu mulut dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Ukraina merapat ke kawasan Eropa guna meraih dukungan terhadap kemerdekaan negaranya. Berpalingnya ke Ukraina ke Eropa pun disambut dukungan penuh dari organisasi NATO hingga beberapa negara-negara benua biru tersebut. Ukraina Volodymyr Zelensky tiba di London, Inggris, guna menghadiri konferensi tingkat tinggi bertajuk Securing Our Future, di mana Inggris sebagai tuan rumahnya. Pada kesempatan ini, Zelensky merapat sebagai bentuk pencarian dukungan terhadap negaranya usai jawaban nihil terhadap kunjungannya ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu. Melalui pantauan yang terlihat, beberapa petinggi negara Eropa hadir pada konferensi ini, seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjártó, hingga Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Forum ini difokuskan kepada Ukraina dan juga keamanan regional di benua biru dari potensi ancaman konflik dari dan luar kawasan Eropa tersebut. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo Dunia dan informasi kami lanjutkan. Mantan Gubernur Bank Kanada dan Bank Inggris Mark Carney resmi menjadi Perdana Menteri Kanada terpilih usai menang dalam pemungutan suara Partai Liberal Kanada beberapa waktu lalu. Dengan terpilihnya sebagai Perdana Menteri Kanada, Mark mengungkapkan bahwa Kanada akan tetap menjadi negara sendiri dan tidak akan bergabung dengan Amerika Serikat. Partai Liberal Kanada resmi menunjuk Carney sebagai Perdana Menteri Kanada terpilih usai menang dalam pemungutan suara partai tersebut beberapa waktu lalu. Kemenangan Mark sebagai Perdana Menteri Kanada ini menandai berakhirnya tonggak kepemimpinan yang dijalani pertahanan terdahulu Justin Trudeau. Kemenangan ini diraih dengan menoreh suara telak mayoritas yakni 85,9%. Meskipun demikian, Mark menjadi Perdana Menteri kedua yang menjabat tanpa memiliki kursi di parlemen. Dalam pidatonya, Mark mengungkapkan adanya berbagai pihak yang hendak melemahkan ekonomi dan politik negaranya, yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat guna meningkatkan keamanan tiap provinsi Kanada, guna menjaga teritori dari potensi agresi Amerika Serikat. Peningkatan keamanan ini sehubung dengan pernyataan Trump soal pengambilan kekuasaan terhadap teritori Kanada yang diisukan akan menjadi bagian dari Amerika Serikat. Is a mosaic. America is not Canada. And Canada never, ever will be part of America in any way, shape, or form. Look, we didn't ask for this fight. But Canadians are always ready when someone else drops the gloves. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, ketegangan yang makin berlarut antar kedua negara Rusia dan Ukraina, di mana pemimpin negara Ukraina Volodymyr Zelensky menyiapkan beberapa hal untuk terlepas dari intimidasi negara mereka atau negara Rusia. Adapun hal ini diluncurkan usai Zelensky menyebut negara super nuklir tersebut telah mengacukan sistem diplomasi negara.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memastikan sedang melakukan berbagai persiapan sanksi yang baru terhadap propagandis perang serta armada bayang Rusia. Menurutnya, alasan Rusia mengabaikan diplomasi dengan menggunakan kontak bersama negara luar lainnya untuk menguntungkan negara tersebut di saat ini, namun tidak memilih untuk mengakhiri perang. Adapun memang Zelensky membeberkan tindakan ini selaras dan berkolerasi dengan sanksi yang dijatuhkan mitra Uni Eropa dan юрисдикції kuat lainnya di dunia. Росія, очевидно, ігнорує дипломатію і використовує контакти зі світом тільки для того, щоб зробити щось вигідне для себе, а не для закінчення війни. Потрібна тактика тиску на Росію заради того, щоб терор і війна припинились. Я дякую всім у світі, хто допомагає нам в цьому. Зараз міністр оборони України Рустем Умєров уже в Брюсселі, де буде працювати Рамштайн. Нове засідання, звісно, наш пріоритет – це ППО. І маємо деякі домовленості з партнерами вже, щоб наш захист неба став сильніше. Будемо працювати і надалі з кожною країною. Dari Jakarta, Max Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian iklim Paris dan mundur dari sejumlah komitmen transisi energi berdampak pada upaya transisi energi negara lainnya. Meski langkah Presiden Trump ini tidak mengejutkan, namun pakar khawatir komitmen transisi energi negara lain termasuk Indonesia akan berpengaruh. Explaining that we are withdrawing from the Paris Climate Treaty. Di hadapan pendukungnya, Presiden Donald Trump tanda tangani instruksi Presiden yang menarik AS dari perjanjian iklim Paris sesaat setelah diambil sumpah jabatnya. Pandangan kebijakan Trump ini dipaparkan oleh Kepala Badan Perlindungan Lingkungan AS. Our mission is simple but essential: to protect human health and the environment. We must do everything in our power to harness the greatness of American innovation with the greatness of American conservation and environmental stewardship. We must ensure we are protecting the environment while also protecting our economy. Trump juga menarik AS dari sejumlah komitmen upaya transisi energi negara lain, termasuk Kemitraan Transisi Energi yang Adil Indonesia atau JETP Indonesia, yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi. Meski demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk melanjutkan mekanisme transisi energi. JETP itu jangan diindikasikan itu hanya Amerika. JETP itu negaranya banyak, dan yang kemarin mendanai yang pertama ke Ijen itu memang dari Amerika. Lalu berikutnya kalau untuk yang di program JETP yang ada Energy Transition Mechanism itu lebih banyak Jepang. Kini, posisi kepemimpinan yang ditinggalkan AS diisi Jerman bersama Jepang. Germany has one of the largest project portfolios dedicated to Indonesia's energy transition and decided to deepen its involvement as co-lead in advancing the partnership's implementation. Gedung Putih tak merespons pertanyaan VOA terkait komitmen iklim Amerika maupun terkait JETP Indonesia usai mundur dari posisi kepemimpinan bersama. Sementara di dalam AS pada masa jabatan keduanya ini, Trump menandatangani instruksi presiden yang mendorong penggunaan kembali bahan bakar fosil, termasuk minyak dan juga batu bara. Salah satu slogan Trump adalah Drill Baby Drill, menyerukan kembali perusahaan minyak untuk mengebor lebih banyak minyak produksi dalam negeri. Meski jumlah investasi transisi energi AS tak besar, pakar menilai mundurnya Amerika dari posisi JETP berpotensi mempengaruhi sikap negara lain dalam memandang urgensi transisi energi. Tapi kalau berbicara global leadership dan juga global diplomasi, sebenarnya ini adalah sebuah kehilangan yang cukup besar ya. Karena tentunya para pemimpin-pemimpin negara tetap akan melihat global optics. Kalau negara besar tidak mau berkomitmen, bagaimana dengan kami? Keterbatasan cara pandang terhadap investasi iklim juga jadi hambatan untuk memajukan upaya ini. Fundamentally, orang Indonesia dan politisi kita harus diyakinkan bahwa transisi energi adalah perkara competitiveness, bukan perkara climate. Dan ini bagian yang kayaknya di Indonesia masih belum nyampe gitu. Kita masih berkonflik gitu, apakah misalnya kita bisa membangun kawasan industri hijau. Satu aja contohnya. Kita tidak sadar bahwa kalau ada perusahaan misalnya Samsung, Hyundai dan sebagainya mau bangun pabrik, mereka minta green energy dan mereka nggak bisa dapat, mereka pindah ke Malaysia.
Data Sekretariat JETP Indonesia menunjukkan hingga Juni 2021 terdapat sekitar 281,6 juta dolar yang sudah didistribusikan ke 40 program yang dikelola 5 institusi keuangan dan 8 badan pelaksana. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.